Salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di konten saya. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai dua hal yaitu yang pertama mengenai masalah etika pembangunan yang ada di Indonesia, dan yang kedua saya akan menjelaskan mengenai studi kasus masalah etika pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun sebelum melangkah kedua topik pembahasan kita kali ini, saya akan terlebih dahulu memberikan pengantar kepada teman-teman sekalian mengenai pembangunan itu sendiri. Pembangunan secara definisi merupakan proses perubahan yang sifatnya multidimensional. Multidimensional yang saya maksud di sini yaitu mencakup seluruh sistem sosial, yaitu politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan kebudayaan. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bersama bahwa tujuan pembangunan nasional ini tidak akan tercapai jika tidak adanya pembangunan. Pembangunan ini memiliki peran yang sangat krusial atau sangat penting bagi suatu bangsa atau suatu negara. Pembangunan akan memberikan dampak kepada masyarakat, baik dampak dalam bidang ekonomi, lingkungan, pendidikan, ataupun lain-lain. Tujuan pembangunan itu sendiri juga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara. Ada beberapa manfaat pembangunan yang akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama, pembangunan akan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya pembangunan ini, lapangan kerja di suatu negara akan terbuka secara seluas-luasnya. Proyek-proyek membutuhkan sumber daya manusia menjadi daya tarik bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Berbagai ahli akan didatangkan untuk menyelesaikan suatu program tertentu seperti pembuatan ruas jalan tol, perumahan, dan lainnya. Pembangunan akan meningkatkan pendapatan masyarakat juga karena seiring dengan munculnya beragam jenis kegiatan seperti industri, transportasi, atau pertanian, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara perlahan-lahan. Dampak yang ketiga yaitu membuka investasi di berbagai bidang. Dengan kegiatan pembangunan, maka beberapa investor, baik itu investor dari luar negeri ataupun dari dalam negeri, akan tertarik untuk berinvestasi atau memberikan modalnya untuk pembangunan. Hal ini sangat bermanfaat untuk mendukung kelancaran program pembangunan. Manfaat yang keempat yaitu memunculkan kutub-kutub pertumbuhan baru. Pembangunan yang dilakukan di berbagai daerah akan menghasilkan suatu titik kutub pertumbuhan baru. Hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan wilayah itu sendiri. Berbagai daerah akan berlomba-lomba untuk mengeluarkan semua potensi terbaiknya untuk kemajuan masyarakatnya. Saya memberikan contoh di sini yaitu Labuan Bajo. Jadi seperti yang kita tahu, Labuan Bajo ini merupakan destinasi wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga merupakan salah satu destinasi wisata favorit dari turis-turis dari luar negeri. Karena adanya pembangunan Labuan Bajo menjadi kota pariwisata, maka pendapatan dari Labuan Bajo itu sendiri meningkat dan kedepannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Namun hal yang perlu kita sadari bersama bahwa pembangunan seringkali mengesampingkan etika, moral, dan juga humanisme. Pembangunan yang seharusnya menyejahterakan masyarakat malah membuat masyarakat semakin menderita, sengsara, dan berdampak buruk terhadap lingkungan, juga tidak berkeadilan. Dalam kasus ini saya akan memberikan contoh kepada teman-teman semua beberapa kasus yang berkaitan dengan etika pembangunan yang ada di Indonesia. Kasus yang pertama yaitu pengalihfungsian lahan. Kasus-kasus ini banyak kita temui di Indonesia. Banyak lahan yang awalnya hutan atau persawahan kini menjadi area pemukiman atau industri. Hal ini tentu akan mengurangi lahan pertanian dan lahan terbuka hijau. Kasus yang pertama di Kabupaten Bekasi ini, sejak awal tahun 1990-an, pembangunan kawasan perumahan dan industri meningkat. Kawasan Kabupaten Bekasi terutama Cikarang yang menyebabkan lahan pertanian semakin menyusut. Data dari Dinas Kabupaten Bekasi, lahan pertanian menyusut sekitar 1.500 hektar per tahun. Pada 2014 masih ada sekitar 52.000 hektar. Sementara pada tahun 2017 ini jumlahnya berkurang menjadi 48.000 hektar.
Lahan-lahan pertanian ini beralih menjadi kawasan perumahan ataupun industri. Alih fungsi lahan juga terjadi di daerah kita sendiri, yaitu daerah Nusa Tenggara Timur. Alih fungsi lahan pertanian sebagai lokasi permukiman warga di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur terus meningkat, sehingga areal persawahan yang sebelumnya seluas sekitar 150 hektar pada tahun 2016 hanya tersisa 100 hektar pada tahun 2017. Alih fungsi lahan sangat marak terjadi sejak tahun 2016, sehingga kawasan pertanian di Kota Kupang semakin berkurang. Alih fungsi lahan tersebar di wilayah Kecamatan Molafa, Air Nona, Manupaten Nayoni, serta Oepura dan Sikumana. Kasus yang kedua yang ada di Indonesia itu pencemaran. Kegiatan pembangunan khususnya industri masih banyak yang belum memenuhi kaidah lingkungan. Limbah-limbah dibuang ke sungai, tanah, dan udara. Hal ini memicu polusi dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Contoh kasus yang pertama datang dari Kabupaten Sukoharjo. Beberapa waktu lalu, beberapa warga melaporkan PT Rayon Utama Makmur atau RUM di Kecamatan Ngutur, Kabupaten Sukoharjo. Produksi serat rayon oleh PT RUM yang telah berjalan dari tahun 2017 hingga saat ini telah menyebabkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, air, dan sungai. Pencemaran udara yang dirasakan warga berupa bau busuk menyengat yang mengakibatkan mual, pusing, tegang leher, hingga sesak nafas. Sementara limbah cair yang berwarna pekat dan berbau busuk dibuang ke sungai yang mengarah ke Sungai Bengawan Solo. Bahkan diceritakan seringkali pipa pembuangan air limbah PT RUM ini mengalami kebocoran sehingga limbah cair tersebut mencemari sawah dan air sungai irigasi pertanian, serta juga menimbulkan bau busuk. Di waktu yang bersamaan, warga Kabupaten Pekalongan juga melaporkan pencemaran lingkungannya yang dilakukan oleh PT Panggunjaya Indah Tekstil atau Pajitex di Kabupaten Pekalongan yang berlangsung setidaknya sejak tahun 2006. PT Pajitex merupakan perusahaan tekstil yang memproduksi sarung. Aktivitas produksi PT Pajitex menimbulkan pencemaran lingkungan berupa asap dan debu batu bara yang keluar dari cerobong perusahaan ditambah dengan suara bising mesin. Abu terbang batu bara atau fly ash yang berbahaya mengotori rumah dan mengancam kesehatan warga sekitar. Karena hal ini, warga merasa gatal-gatal dan mengalami suatu penyakit yang bernama ispa. Di samping itu, sungai di sekitar permukiman warga juga terdampak limbah sehingga berwarna pekat dan berbau busuk sehingga membuat warga merasa gatal. Kasus yang ketiga yaitu monopoli kekuasaan. Kegiatan pembangunan ini seringkali menjadi lahan bagi para penguasa khususnya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan masyarakat level bawah. Inilah yang disebut kita sebagai mental rakus manusia. Monopoli ini berarti keadaan di mana kekuasaan ini dipegang penuh oleh penguasa dengan kekuatan yang maksimal. Melihat adanya monopoli dan distribusi kekuasaan yang tidak merata mampu menyebabkan maraknya korupsi yang terjadi dalam pemerintahan. Dengan tidak meratanya kekuasaan dan monopoli yang dilakukan oleh penguasa membuat seenaknya mengambil hak masyarakat karena tergiur dengan keuntungan yang bersifat materi yang didapatkan. Kasus korupsi ataupun kasus suap menjadi bentuk penyelewengan kekuasaan karena adanya kekuasaan yang tidak merata ini. Ada dua studi kasus yang saya lakukan yaitu mengenai korupsi Jiwasraya. Korupsi Jiwasraya ini merupakan kasus korupsi dengan kerugian besar dan juga melibatkan sektor asuransi. Dalam kasus itu, Jiwasraya ini gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar Rp 12,4 triliun. Akibat kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun. Kasus korupsi yang kedua yaitu kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS 4G. Kasus ini menjadi sorotan karena turut menyeret Menkominfo Johnny Gerard Plate yang ditetapkan sebagai salah satu tersangka serta diprediksi nilai kerugian yang dialami negara menurut perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Nilai kerugian yang dialami negara dalam korupsi BTS ini adalah sekitar 8 triliun. Masalah etika pembangunan di Indonesia selanjutnya yaitu masalah ketimpangan dan juga kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada Maret 2023, angka kemiskinan di Indonesia yaitu 9,36%. Jika kita jumlahkan, jumlah penduduk Indonesia yang
masih ada di garis kemiskinan sekitar 25,90 juta orang. Angka ini angka yang cukup tinggi tentunya. Di sisi lain, untuk ketimpangan itu sendiri, pada tahun Maret 2023 kini rasio naik dari 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022 menjadi 0,388. Naiknya tingkat ketimpangan itu bahkan melebihi kondisi sebelum pandemi. Pada September 2019, gini rasio kita itu adalah 0,380%. Masalah kedua yang saya akan bahas yaitu mengenai masalah etika pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kasus ini saya akan tertarik untuk memberikan contoh permasalahan etika pembangunan di Nusa Tenggara Timur, yaitu mengenai masalah kemiskinan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan masalah pokok atau masalah utama. Kemiskinan terus terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan bahkan pada tahun 2023 ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan ketiga provinsi paling miskin di Indonesia. Presentasi penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut data BPS yaitu sebesar 19,96%, menurun 0,09% poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 1,14 juta orang, meningkat 9,5 ribu orang terhadap Maret 2022. Angka ini angka yang cukup tinggi tentunya dan menjadi PR bagi masyarakat ataupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau kita bandingkan dengan presentasi kemiskinan di tingkat nasional, NTT masih jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan nasional yaitu 9%, sementara untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur 19%. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.